Ya. Salam kenal teman. Salam kenal semuanya. Yo. Ini saya mau nanya nih. Kan saya pernah baca gitu ya. Yo. Apa aku dan Bapak adalah satu. Terus cuman lengkapnya saya nggak tahu ya. Terus saya baca lagi, ketika kamu melihat aku sudah melihat Bapak. Iya, kan? kamu melihat Bapak, Yohanes 14. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini adalah, yang Bapak di dalam diri Yesus itu apanya gitu? Silakan Timote. Iya, ketika para murid menanyakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami dalam Yohanes 14. Tidak tahukah kamu bahwa Bapa di dalam aku itu adalah perikoresis, di mana Bapa mendiam sang anak, anak juga mendiami sang Bapa. Tapi bukan berarti Bapa yang menjadi manusia dalam pengertian Yohanes Sabelian. Maksudnya apa? Bapa itu bersemayam dalam sang anak. Karena sang anak ini menampakkan wajah Bapa sendiri. Yohanes 1:18. Tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang dipanggil Bapa, dialah yang menyatakannya. Ibrani pasal 1 ayat 2. Ialah gambar dan rupa Allah. Ia adalah gambar dan wujud rupa Allah itu. Jadi ketika melihat sang anak, yaitu juga melihat sang Bapa, karena dia menampakkan diri Bapa itu dalam dirinya. Jelas ya? Belum jelas ini. Yang Apa Bapak yang belum itu jelas? yang mananya? Allah Bapa itu adalah wujudnya, hakikat Allah itu yang satu. Yesus Kristus adalah firman Allah, anak tunggal Allah yang dipanggil Bapa sebagai firman-Nya. Yang dagingnya itu dah. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang mengambil rupa daging, ya kedagingannya adalah manusia, sama seperti kita. Tapi firman itu satu dengan Allah yang diam dalam diri Allah. Gini Pak, Berarti Yesus Yes. benar, dengar. Yesus itu adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Ya. Jadi Yesus adalah firman Allah, firman-Nya Bapa yang tidak kelihatan itu, yang menyatakan siapa Bapa. Jadi gini Pak, Bapa, tadi Timothy udah ngomong Bapa, dia itu tidak kelihatan. Oke, dia itu tidak terhampiri, dan dia itu memenuhi segala sesuatu. Itu adalah sang Bapa. Nah, maka sang Bapa yang tidak kelihatan itu menyatakan dirinya dengan secara kelihatan bagi dunia melalui firman-Nya yang jadi manusia. Jadi di dalam Yesuslah kita bisa kenal dan tahu siapa Bapa itu. Makanya Yesus bilang, kalau kamu lihat aku, kamu melihat Bapa. Karena seperti akulah dia. Kerendahan hatinya, pekerjaannya, apa yang dia lakukan, prinsipnya, nafasnya. Seperti itulah Bapa itu. Jadi ketika Yesus berkata, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, bukan berarti dagingnya Yesus yang adalah Bapa, tapi roh yang satu. Rohnya Allah dengan rohnya Bapa dengan rohnya Yesus itu satu. Hidupnya satu. Makanya kadang disebut roh Allah, kadang disebut roh Kristus, kadang disebut roh Yesus, kadang disebut roh Kudus. Ya, karena itu adalah hayat yang menghantarkan kasihnya masing-masing dari Bapa ke Putra, Putra ke Bapa. Roh Kudus itu yang mencurahkannya dalam perikoresis itu. Elia, nanti setelah ini saya nanya sama beliau, boleh nggak? Oh ya. Oh gini ya. Gini Jelas ya, Pak, artinya ya sudah jelas. Terus lanjut lagi. Artinya apa, Yesus itu gak punya roh sebagai manusia gitu ya. Rohnya ini adalah Bapa gitu ya. Hidupnya itu cuma satu, Pak. Hidupnya itu roh itu cuma satu. Rohnya Allah dengan hidupnya Kristus itu satu. Makanya Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Iya, maksud saya gini, semua manusia itu kan punya roh sebagai manusia, kan seperti itu, semua manusia. Nah, apakah Yesus itu juga punya roh sebagai manusia itu? Sekarang saya tanya, roh itu apa? Itu kan hidup, hayatnya, Pak. Iya. Kan saya sudah ngomong, hayatnya Yesus dengan Bapa itu satu.
satu hayatnya. Oh, kalau Pak, nggak mungkin di dalam Yesus ada dua roh. Karena roh itu hidupnya, hidup itu hanya satu. Paham nggak? Oh, berarti gini ya. Kalau Elia ini bukan artinya bukan roh Bapa itu ya. Ya kan, saya diciptakan, saya dikaruniakan, bukan miliknya Bapa, tapi yang diberikan Bapa. Ya, kenapa ada istilah hidup istilah saya 100 diberi, Pak, diberi. Kalau Yesus itu, ia di dalam dialah hidup Bapa itu, yang di dalam daging. Kalau gitu Yesus kan bukan 100% manusia. Maksudnya? Kan gini, Yesus ini katanya sebagai 100% manusia. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, betul. Iya, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Artinya 100% Allah, 100% manusia. Kan gitu ya. Jangan katakan 100%, sepenuhnya. Iyalah, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Betul. Ya kan istilahnya kalau sepenuhnya kan presentasenya kan begitu, 100% gitu. Oke, sekarang juga kita tanya sama saudara ini ya, Pak Hasan. Sebentar, Allah itu tunggu ini sebentar, hanya perbandingan. sebentar. Ini hanya perbandingan. Sekarang saya tanya sama Pak Hasan. Ini hanya perbandingan, Pak. Jangan takut. Kita hanya untuk mencari titik pertemuannya saja. Saya mau tanya sama Bapak. Allah itu Ya. maha kuasa nggak? Sepenuhnya Ya. maha kuasa nggak? Oke, kalau Allah maha kuasa, bisa nggak dia jadi manusia? Allah itu sepenuhnya maha kuasa. Nah, Bisa nggak jadi manusia? Sebentar, tenang dulu, saya jawab. Ketika Allah menjadi manusia, maka itu tidak maha kuasa. Kenapa? Oke, Karena berarti Allah menjadi tidak maha kuasa. Anda meyakini bahwa Allah maha kuasa ketika menjadi manusia, dia tidak maha kuasa. Berarti Allah juga tidak maha kuasa bisa menjadi manusia. Karena manusia lemah gitu loh. Setelah jadi manusia lemah, sesuatu Tapi yang Allah lemah, bisa jadi pohon. Quran surah Qiyamah. Quran surah Al-Qasas ayat 30. Bahkan itu pernyataan Imam Asy'ari. Dia jadi pohon. Bahkan itu pernyataan Imam Asy'ari. Kitab Al-Ibanah fi Usuluddinah. Mau saya tunjukkan? jadi pohon, nggak ada. Mau saya tunjukkan? Tunjukkan. Oke. Silakan. Jadi pohon lah, Pak. Nggak ada. Itu pernyataan Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah fi Usuluddinah. Bahkan kalau Pernyataan siapa? Dalam Imam itu dalam Asy'ari. kitab suci apa anggapan orang itu? Sekarang saya tanya, Al-Quran itu bisa berdiri sendiri nggak tanpa pernyataan kalangan ulama kalian? Kalau berbicara pernyataan orang di dalam kekristenan banyak gitu loh. Tunjukkan. Iya, Itu, banyak. pohon itu Timothy. Aku lagi cari. Kalau ini. misalkan saya Santai. menukil pernyataan orang lain, orang Kristen, apakah Anda terima? Kalau Kan itu nggak berdasarkan kan? bapak-bapak gereja, tunggu. Kalau itu berdasarkan bapak gereja dan konsentrum partrum diterima semua bapak-bapak gereja terdahulu, saya terima. Karena itu sifatnya bukan personal, tapi umum. Oke, tadi kamu minta dalil ya. Bentar. Kalau saya misalkan mengutip pendeta HTD, dia itu juga Kristen. Tidak, loh, saya ya. tidak menerima. Kenapa? Itu adalah Lah, tafsiran kenapa? modern. Imam Asy'ari itu modern kan nggak? gitu kan? Oke, sekarang pertanyaan saya, Pernyataan Imam Asy'ari itu, Imam Asy'ari itu adalah ulama khalaf atau salaf? Gini ya, pernyataan orang itu kalau bertentangan dengan kitab suci boleh diikuti, boleh tidak gitu loh. Oh, boleh diikuti, boleh tidak. Berarti kalau seandainya kita meyakini bahwa gini, berarti kalau kita seandainya meyakini hadis yang dimana Nabi Muhammad mengatakan orang tuanya berada di neraka, jumhur ulamanya sedikit, itu kita terima juga walaupun khalaf. Lah, itu kan siapa? Yang disebut Abi di situ bukan ini pamannya. Iya, Abu Thalib. Kan pamannya, Tetapi itu sudah iya. saya tahu, tapi itu dibantah juga dengan hadis yang lain yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dilarang untuk mendoakan ayah dan ibunya. Dan itu pernyataan jumhur ulama juga ada berbeda pendapat. Dan rata-rata yang mengatakan Abu Thalib itu adalah ulama-ulama khalaf. Tapi kita tidak menyinggung itu dulu. Yang kita singgung adalah bagaimana penafsiran Al-Quran berdasarkan hadis dan jumhur ulama. Saya akan menggunakan pendapat Imam Asy'ari dalam buku ini, Kitab Al-Ibanah. Kita kembali dengan laptop ya, kembali ke laptop. Iya, ayatnya Ibnu yang mana dulu? Yang ayatnya yang mana? Dengar dulu, Pak, dengar dulu. Quran surah Taha ayat 11, Quran surah ayat 30 dikatakan, bahkan kaum Jahmiyah menambahkan lagi keyakinan Nasrani tersebut dengan menyatakan bahwa firman Allah adalah makhluk yang menitis pada pohon, sehingga pohon memiliki kandungan kalamullah. Karena itu menurut mereka pohon dapat berbicara disebabkan adanya kalam tersebut. Jahmiyah meyakini adalah ciptaan. Tapi ini dibantah oleh Imam Asy'ari.
Mereka juga menyatakan bahwa sebatang pohon berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah." Loh, di sini dikatakan bahwa wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku ini dari balik sebatang belum pohon. selesai. Saya belum selesai. Aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Ini adalah bantahan Imam Asy'ari dalam kaum Jahmiyah. Apabila kalam Allah adalah makhluk yang berada dalam pohon, berarti ada makhluk yang mengaku sebagai Tuhan. Ada makhluk yang mengaku sebagai Tuhan. Ini pernyataan Imam Asy'ari menolak Jahmiyah. Dan Imam Asy'ari mengatakan kalamullah itu bukan makhluk, dan kalamullah yang berbicara dalam pohon adalah Allah sendiri. Jadi kamu ingin membantah Imam Asy'ari, silakan. Oke, boleh saya jawab? Boleh, tapi berdasarkan ulama. Boleh, tapi berdasarkan jumhur ulama atau hadis. Begini ya, yang disebut kalam Allah atau firman Allah ini adalah yang dimaksud dengan makhluk ketika dia itu berada di tempat sesuatu. Contohnya gini, saya logikakan ya. Ketika saya berbicara, ini kamu dengar suara saya ini kan di dalam. Jadi hati. firman itu ciptaan atau enggak? Itu Sebentar dulu. Saya berbicara kepada Anda ini di dalam HP dan Anda ini tahu mendengar dari HP saya gitu loh. Jadi di dalam HP Hasan berbicara. Apakah saya ini ada dalam HP? Kan tidak. Iya, melalui perkataan Anda. Saya bisa mengingat Anda dan bisa melihat bagaimana gerak-gerik Anda dari perkataan Anda dalam HP Anda dan HP saya. Iya betul, tapi Anda tidak tahu saya gitu loh, tidak melihat saya. Tapi saya tahu ilmu Anda dan pribadi Anda dari perkataan Anda. Saya berbicara langsung dengan Anda. Dari belakang HP, dari balik HP. Bukan berarti saya itu ada di dalam HP Anda, bukan gitu loh. Terus itu intinya ketika ada ayat yang mengatakan Allah berbicara langsung melalui di balik pohon, bukan berarti Tuhan itu bukan di balik pohon, Pak, dalam pohon. Jahmiyah yang mengatakan itu dan Imam Asy'ari mengaku itu, tapi dia menolak argumentasi Jahmiyah. Saya bacakan lagi nih pernyataan Imam Asy'ari. Saya bacakan lagi nih. Mereka Jahmiyah juga menyatakan bahwa sebatang pohon berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah," yaitu pohon itu sendiri. Apabila kalam Allah adalah makhluk yang berada dalam pohon, berarti ada makhluk yang mengaku sebagai Tuhan. Sungguh telah kafirlah apa yang mereka katakan seperti itu, karena kita meyakini bahwa kalamullah itu qadim. Jadi kalau kalamullah mengaku sebagai Tuhan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 30, Quran surah Taha ayat 11, berarti Imam Asy'ari mengaku yang mengaku dalam pohon itu adalah Allah sendiri. Kamu bantah saya Imam Asy'ari mu. Rujukan ayatnya Anda mengatakan ayat berapa? Ayat 11 ya ya. Coba baca Quran Anda. surah Qasas ayat 30, Quran surah Taha ayat 11. Bagaimana mungkin Anda yang muslim lupa dengan ayat Quran Anda, sedangkan saya kafir ingat akan ayat itu. Yang kamu baca itu. Coba Anda baca surat ayat Taha. Berarti Anda tidak ingat dengan kitab Anda sendiri. Aduh, udahlah Pak. Itu gak ada di situ. Tuhan berada, cuman dengan konsep agama sendiri, bobo aja ya. Itu. Jadi kamu nggak usah tanya-tanya Kristen lah ya. Kau urusi dulu ulamamu, itu pun saling perang. Ada yang bilang ciptaan, ada yang bilang nggak ciptaan. Itu pun masih belum beres. Kak, aku nambahin dikit ya, boleh nggak? Biasa argumentasi mereka ada dua kemungkinan. Mereka tetap mengatakan bahwa firman Allah yang waktu sudah menjadi Al-Quran mengatakan bukan makhluk tapi bukan Allah. Oke lah, kita terima itu. Tapi ada juga ulama yang meyakini bahwa ketika kalamullah atau firman Allah berbicara dan dia itu keluar nuzul dalam bentuk Al-Quran, maksudnya turun ya. Nuzul itu artinya turun. Turun dalam bentuk Al-Quran. Al-Quran sudah menjadi makhluk, berarti kalamullah sudah menjadi makhluk, tapi yang melekat pada Allah tetaplah qadim, atau maksudnya kekal, melekat atau dahulu bersama dengan dahulunya Allah. Ini pernah dinyatakan oleh kaum Mu'tazilah untuk membantah Ibnu Hanbal. Ibnu Hanbal tidak menyetujui diskusi rasional mengenai Tuhan. Maka ketika tokoh-tokoh Mu'tazilah moderat, Al-Huhayan Al-Qarabisi, ini orangnya dari kaum Mu'tazilah, mengajukan sebuah solusi damai bahwa Al-Quran sebagai firman Tuhan memang bukan makhluk. Ya udah deh Ibnu Hanbal, aku percaya deh sama kamu, firman Allah itu bukan makhluk. Kita sepakat ya, oke. Namun ketika dibaca oleh manusia seperti alif, lam, mim, seperti itu ya, maka ia menjadi makhluk. Firman Allah menjadi makhluk. Kata siapa? Kata Al-Huyan Al-Qarabisi. Ibnu Hanbal tetap mencela doktrin itu. Nih, Ibnu Hanbal tetap mencela doktrin itu.
Jadi jangan mudah termakan oleh mereka ketika ada orang yang mengatakan, ya itu bukan, ya itu firman Allah, itu bukan ciptaan. Tapi ketika sudah menjadi Al-Quran, dia sudah menjadi ciptaan. Berarti dia menyontek pemahaman kaum Mu'tazilah yang bernama Al-Huwayan Al-Qarabishi. Ini saya lagi cari datanya dalam Islam, karena yang dikutip pun juga dari Karen Armstrong. Tapi rata-rata dalam bukunya Imam As-Suyuti, saya punya bukunya, di mana Ibnu Hambal ditantang untuk menyangkal Al-Quran itu adalah kodim. Kodim itu artinya dahulu ya. Yesus itu kodim, karena firman itu sudah ada bersama dengan Allah, sedangkan kita ini baru diciptakan dari ketiadaan. Nah ini juga saya tertarik dengan apa waktu itu ya, waktu debatnya Kak Elia sama ini, sama siapa? Siapa? Saya lupa namanya. Zuma. Karena Bang Zuma mengatakan ketika Allah berkata sumur, berarti kata-kata saya sudah menjadi sumur. Itu yang saya simak. Tapi Imam Asy'ari pernah mengatakan, berbicara ketika Allah berbicara, Allah itu berbicara dengan kalamnya, dan kalam menjadikan dari ketiadaan, creatio ex nihilo. Tapi rata-rata saudara muslim modern itu tidak berpaham creatio ex nihilo lagi. Rata-rata antara dua hal, sudah berpaham creatio ex materia, atau sudah berpaham panteisme, di mana sesuatu yang adalah bagian Allah menjadi makhluk dan bukan lagi Allah. Jadi kalau saudara muslim mengatakan orang Kristen menjadikan makhluk sebagai Tuhan, kita bisa mengatakan orang, ya maaf ya, polemik sudah menjadikan Tuhan sebagai makhluk, dan dia bukan lagi Tuhan. Jadi jabatannya Tuhan bukan lagi Tuhan. Mereka menuduh kita yang bukan Tuhan menjadi Tuhan, kita sebaliknya kepada mereka ya. Ya itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Silakan Kak Elia. Iya. Ya.